Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 dari program pelatihan Sekejap Paham Al-Quran level yang pertama, yang bertujuan ingin sekali membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, insya Allah bisa menerjemahkan dan memahaminya dengan lebih mudah dan cepat insya Allah ta'ala. Bapak Ibu, seperti biasa ingat semua kita untuk mulai pertemuan dengan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna Al-Quran wa faqihna fid din. Allahumma allimna Al-Quran wa faqihna fid din. Allahumma allimna Al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran, berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak Ibu semuanya, paham Al-Quran? Paham Al-Quran? Masya Allah ya. Sudah masuk pekan yang ke-10. Kita sudah belajar beberapa materi. Di antaranya bagaimana menghafalkan kertas ajaib 1 ya. 70 kata yang banyak banget berulangnya dalam setiap baris Al-Quran ya. Lalu kita sudah belajar ada fi'il madhi, kata kerja lampau, wazannya, contoh kata yang 3 huruf, yang 4 huruf. Lalu yang fi'il mudhari juga ya, wazannya 3 huruf dan 4 huruf ya kan. Hari ini kita akan melanjutkan. Sebelumnya kita mengulang dulu untuk fi'il madinya ya, fa'ala fa'alu. Langsung ke contohnya. Ada yang mau coba Bu? Kata sabar, sobaro sobaru. Ayo Ibu, ayo Ibu, ayo. Sobaro sobaru, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sobara sobaru, sobarta sobartum, sobartu sobarna. Artinya? Oh ya, sabar. Artinya? Sobaro dia telah bersabar. Sobaro dia telah bersabar. Sobarta mereka telah bersabar. Sobaru dulu. Sebaru ya? Iya. Sobaru ya. Sobaru dia telah bersabar. Mereka telah. Oh dia ya. Huwa ya.
Oh iya, sobar. Ayo fokus. Sobaro. Sobar. Jadi Ya. kita fokus. Dari buku pindah ke kepala. Iya, benar. Saya nanya. Ayo. Sobaru dia telah. Sobaro dia telah bersabar. Ya, terus? Sobaru mereka telah bersabar. Sobarta kamu telah bersabar. Sobartum kami telah bersabar. Kalian telah. Mereka telah bersabar. Kalian. Sobartu aku telah bersabar. Sobarna kami telah bersabar. Oke ya. Jawab artinya. Ya, fokus ya. Seperti kita dengarkan Al-Quran itu harus fokus itu. Apa dia bilang itu Pak Imam dari Al-Quran yang dibaca. Oke. Sobarna. Kami telah bersabar. Betul. Sobartu. Kalian telah bersabar. Hah? Aku. Sobartu. Sobartu aku telah bersabar. Syakarna. Nah ya, kami telah bersyukur. Oke begitu ya. Oke Bu ya. Juga sudah belajar yang 4 hurufnya kan Bu? Yang 4 hurufnya ada kata iman, amana amanu, infak, jahar dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya kita sudah belajar fi'il mudhari ya, wazannya yaf'alu. Oke. Siapa yang mau coba Bu? Ulang wazannya dulu nih. Wazan fi'il mudhari. Ah ini dia kan? Ayo. Yaf'alu yaf'aluna. Boleh Ibu Ika? Mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Oke, Masya Allah. Sudah Bu ya? Semuanya harus pindah dari buku ke kepala. Dari buku ke kepala. Kalau baca Quran, dengar Quran, ilmunya akan muncul ini. Setiap halaman akan muncul. Ya, ayo. Sekarang Ibu jawab artinya ya. Dari kata-kata yang hurufnya 3. Ibadah, ya'budu, zikir, yazguru, dan seterusnya. Siap ya? Semua menjawab ya, tapi dalam hati. Ibu Ike yang dengan lisan. Ibu, nggak usah buku. Dengarkan, ya gitu, dengarkan. Ya. Kan nggak mungkin Ibu, kita selalu berjamaah, kita lihat Al-Quran, kita lihat apa, catatan kan? Nggak bisa itu. Harus pindah. Ini kita latihan memindahkan kepala. Apa ilmunya? Ya ta'ana, ya kan? Ya ta'ana. Terus pakai waunun. Ya dia waunun jadi mereka. Ta kamu waunun jadi kalian. Itu aja. Siap ya? Ayo, semua dengarkan ya. Jawab artinya. Na'budu. Kami beribadah. Nah itu kami kan. Af'alun af'alun langsung. Na'budu ibadah, kami beribadah. Ya maluna. Mereka ya malu. Mereka beribadah. Mereka betul. Ya maluna. Ya. Ada unun mereka. Ya, Apa? Mengetahui Bu. Amal kan? Ya amal. Ya maluna. Mereka beramal. Ayo terang-terang. Mereka beramal. Ya harus terang-terang yang menjawabnya. Mereka beramal. Ya. Oke. Lagi ya, siap Ibu? Oke, fokus. Semuanya lihat saya. Jangan cerita sama temannya. Yang cerita nanti ditanya. Oke. Ya.
Ashkuru. Ashkuru. Dia bersyukur. Syukurnya benar. Ashkuru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Karena ada a di depan kan? Gitu ya. Oke. Iya, sekarang mikir. Dengan banyaknya mikir akan keluar sendiri itu. Kan gitu kan? Oke, sekarang yang mau coba kata ibadah. Ayo, 3 huruf. Abada, ya buduna. Ayo Ibu, boleh Ibu coba? Ayo. Ya buduna. Ya'bud. Boleh. Ya. Ya'buduna. Ta'buduna. A'budu na'budu. Oke, artinya A'budu. ya'budu. Ya'budu dia beribadah. Ya'buduna mereka beribadah. Ta'budu kamu beribadah. Ta'buduna kalian beribadah. A'budu aku beribadah. Na'budu kami beribadah. Oke, mantap banget, ya kan? Sekarang jawab artinya. Oke Bu ya, siap ya? Ya'buduna. Mereka beribadah. Oke. Tashkuruna. Kalian bersyukur. Oke. Nasbiru. Kami bersabar. Ya'budu. Dia beribadah. Alhamdulillah, mantap, Masya Allah. Oke Bu, jelas ini? Ya, ini yang hurufnya 3. Sekarang kita belajar yang hurufnya 4. Ayo, kata iman. Amana menjadi yu'minu. Apa cirinya? Ya-nya ya dhamma, ya ingat ya. Bukan ya fathah, tapi ya dhamma, yu. Ya, lalu yu'minu. Huruf sebelum terakhirnya selalu kasroh. Amana yu'minu, dia beriman. Infak, anfaqo, yunfiku, dia berinfak. Jihad, jahada, jahidu. Tasbih, sabbaha, sabbihu. Semua begitu. Jadi kalau madinya itu 4 hurufnya 4 huruf, nanti mudorenya pakainya apa? Pakainya dhammah. Tapi cara membuat mudorenya sama saja. Oke, kata infak, yunfiku. Ayo, siapa yang coba? Ibu boleh coba? Ibu, ya. Yunfiku, yunfikuna. Yunfiku, yunfikuna. Tunfiku, tunfiku, tunfikuna. Unfiku, nunfiku. Oke, unfiku, nunfiku. Oke, sekarang artinya. Ayo. Yunfiku, dia berinfak. Yunfiku dia berinfak. Yunfiku mereka berinfak. Yunfikuna. Yunfikuna mereka berinfak. Tunfiku kamu berinfak. Tunfikuna kalian berinfak. Tunfikuna kalian berinfak. Unfiku aku berinfak. Nunfiku kami berinfak. Oke, mantap begitu ya. Jawab artinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiquna. Mereka berinfak. Kan keluar ayatnya. Mereka berinfak. Nu'minu. Kami beriman. Iya. Kemudian ujahidu. Aku berjihad. Masya Allah. Kemudian nusabbihu. Kami bertasbih. Masya tasbih. Kami bertasbih. Masya Allah, mantap Ibu. Ini ketahuan ini, belajar ini. Belajar serius. Kalau nggak belajar nggak bisa. Oke, jelas ya Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sekarang kita mengulang materi kita pekan lalu tentang isim fa'il. Ya. Ini materi kita pekan lalu. Oke. Ya, yuk. Lihat bukunya. Halaman 115. Yang ketiga, bagaimana merubah sebuah kata
ya, menjadi kata pelaku. Kata pelaku, ya. Sudah belajar di pola garis, ada garis yang menunjukkan pelaku. Apa warnanya? Biru, kan? Biru pelaku orang yang gitu. Contoh kata muttaqin, hudal lil muttaqin. Garisnya biru itu kata takwa. Muncul pertanyaan, ini muttaqin? Apakah artinya orang yang bertakwa, satu orang? Ataukah orang-orang yang bertakwa, orangnya banyak? Ataukah perempuan yang bertakwa? Oke, itu bisa macam-macam. Ilmu ini membantu kita untuk apa? Tahu berapa pelakunya, laki-laki ataukah perempuan. Ya, oke. Lihat ada dua, ada pola satu, ada pola dua. Jadi semua itu kata bahasa Arab hanya dua kemungkinan itu. Pakai pola satu dan pola dua. Kita sudah belajar yang pola satu, ya. Ini dipakai untuk apa? Untuk kata kerja yang tiga hurufnya, hurufnya. Oke ya, kita ulangi. Fa'ala, dia telah mengerjakan, menjadi fa'il, orang yang mengerjakan. Satu orang. Apa cirinya? Ada alif, tambahan alif sesudah huruf yang pertama. Alif. Apa lagi? Dan kasro huruf sebelum terakhir. Nah, dua itu. Kasro huruf sebelum terakhir. Mana? Fa'il. Kan? Nah, itu kasro. Contohnya soleh. Solih, orang yang soleh. Kafir, nah, itu semua kata pelaku. Dan ini banyak yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Zolim, fasik, kafir, soleh, dan kata pelaku, ya. Satu orang, fa'il. Kemudian kalau banyak, fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Laki-laki ya, banyak. Sama depannya, tapi karena banyak, tambah apa? Waw nun atau kayak nun. Ini banyak dipakai setiap halaman Al-Quran. Ada contohnya. Apa cirinya? Ada tambahan waw nun atau kayak nun. Berarti orangnya banyak. Diterjemahkan dengan orang-orang yang mengerjakan. Kemudian dari fa'il, orang yang mengerjakan menjadi fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Apa tambahannya? Ada tak yang marbutoh di bagian belakang, yang berlubang. Nah, itu ciri perempuan itu. Diterjemahkan perempuan yang. Oke? Soleh, solehah. Zolim, zolimah. Gitu. Kemudian fa'ilah menjadi fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Berarti perempuannya banyak. Apa cirinya? Ada tambahan alif dan ta yang terbuka, nah, di bagian belakang. Sehingga akan panjang suaranya itu. Fa'ilat, panjang. Fa'ilat. Nah, ketemu itu berarti perempuan-perempuannya. Oke? Insya Allah tiap halaman jumpa, walaupun gak banyak. Ya. Kita hafalkan kan? Fa'il, orang yang mengerjakan. Tunjuk satu jari ke kanan. Fa'ilun, fa'ilin, langsung dua-duanya. Orang-orang yang mengerjakan. Terus tangan kiri. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Kemudian fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke ya, ayo kita ulangi bareng-bareng. Ini materi pekan lalu. Arab ya, dua-dua, ikuti ana. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Yuk. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Yang kiri. Fa'ilah, fa'ilat. Fa'ilah,
fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, sekarang kita latihan ya. Siapa yang mau coba setoran? Fa'il. Ayo ibu-ibu. Ayo boleh. Ayo. Masya Allah. Fa'il. Arabnya dulu. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, Masya Allah, sudah mantap banget ya. Kita sudah latihan 6 kata kan? Ibadah, abada, abid, orang yang beribadah. Zikir, zakaro, zakir, orang yang berzikir. Syukur, syakaro, syakir, orang yang bersyukur. Sabar, sobaro, sobir, orang yang bersabar. Ilmu, alima, alim, orang yang berilmu. Amal, amila, amil, orang yang beramal. Amil zakat. Oke, sekarang kita latihan menjawab artinya. Oke ya. Jawab artinya. Amilun, Orang-orang yang beramal. Masya Allah. Sobirin, Orang-orang yang bersabar. innallaha ma'as sobirin. Tuh kan? Innallah, sesungguhnya Allah ma'a bersama. Sobirin, orang-orang yang bersabar. Terpakai Al-Quran. Abidun, Orang-orang yang beribadah. kan? Wala antum abidun. Itu benar ya. Sobirat, Perempuan-perempuan yang bersabar. Masya Allah, mantap, alhamdulillah. Oke kan? Jelas ibu? Sekarang kita latihan ya. Kata sabar. Ya, sobaro, sobir. Oke, boleh ibu? Sobir. Sobir, sobirun, sobirin, sobirah, sobirat. Sobir, orang yang bersabar. Sobirun, sobirin, orang-orang yang bersabar. Sobirah, perempuan yang bersabar. Sobirat, perempuan-perempuan yang bersabar. Masya Allah, mantap. Jawab artinya. Sobirat, Perempuan-perempuan yang bersabar. Syakiroh. Syakirah, perempuan yang bersyukur. Oke ya. Abidin, Orang-orang yang beribadah. iya kan? Zainal Abidin. Kan itu nama orang itu kan? Zain itu kan yang terbaik. Abidin di antara orang-orang yang beribadah. Itu artinya itu. Zainul Abidin. Zainal Abidin. Oke? Syakirun,
Orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, mantap. Gampang kan? Berikutnya, ayo yang mencoba kata syukur. Syakaro, syakir. Siapa? Boleh Ibu? Yo Ibu. Syakir, syakirun, syakirin, syakirah, syakirat. Sekarang lihat ke depan, bukan ke bawah. Oke. Syakir. Orang yang bersyukur. Arab dulu, Arabnya. Syakir, orang yang bersyukur. Panjang. Orang yang bersyukur gitu. Syakir, orang yang bersyukur. Syakirin, Syakirun dulu, syakirun, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Syakirah, syakirat. Artinya dulu. Syakirah, perempuan yang bersyukur. Syakirat, perempuan-perempuan yang bersyukur. Oke. Untuk artinya Ibu dibaca panjang. Syakir, orang yang bersyukur. Syakirun, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Wah, itu modelnya. Jawab artinya. Syakirun, Orang-orang yang bersyukur, sobiroh, perempuan yang bersabar. abidin, Abidin, orang yang beribadah. ibadahnya benar. Abidin, Orang-orang yang beribadah. nah, baru benar. Orang-orang yang beribadah. Oke, Masya Allah. Selesai, kita mengulang materi kita yang lalu. Masya Allah. Ini ilmunya Bu, tiap halaman jumpa. Lihat, apa? Al-Quran sekejap, lihat ada garis biru. Ilmunya apa? Ilmunya ini. Cuma katanya ganti-ganti. Katanya ganti-ganti. Ada yang warna biru, bisa ditebak asalnya. Kalau warna hitam, cari di kamus perbuatannya. Tapi pelakunya udah ketahuan. Laki perempuan, berapa jumlahnya? Nah, sudah ketahuan. Oke? Tinggal diulang rumah. Pekan depan kita ulangi lagi. Ya. Sampai Bu membaca apa? Begini membacanya. Begini. Bukan begini. Bukan lihat buku. Ya. Ketika kita sholat, kita dengarkan. Kita baca, langsung keluar artinya itu. Insya Allah begitu. Oke. Faham Al-Quran. Sekarang sambungannya, ya. Apa? Isim fa'il modul yang kedua. Nah, ini sama saya nih semuanya. Nah, ini. Lihat Ibu bukunya sama. Wazan yang kedua. Isim fa'il, wazan yang kedua. Silakan lihat bukunya. Nah, ini, ya. Halaman 116, ya. Isim fa'il, wazan yang kedua yang kerap. Oke. Kalau wazan satu fa'il itu kan untuk yang hurufnya 3, ya. Abada, abid. Sedangkan yang wazan 2 ini untuk fi'il madhi yang hurufnya 4 ke atas. Kita udah belajar kata iman, amanah, kan 4 huruf itu. Menjadi mukmin. Tuh, lihat ya. Apa menjadi apa? Mukmin. Ya. Wazannya apa? Muf'il. Nah, jadi muf'il. Muf'il artinya apa, Bu? Orang yang mengerjakan. Sama artinya nih. Sama saja artinya. Tapi lihat beda enggak? Beda. Apa cirinya? Ada tambahan mim dhammah. Oke, apa? Mim dhammah. Dan huruf sebelum terakhirnya juga kasro. Muf'il. Sama kan? Fa'il. Nah, itu cirinya. Oke, cirinya. Contohnya ini, iman, amanah, mukmin, orang yang beriman. Sudah jadi bahasa Indonesia. Jihad, jihad, mujahid, yang berjihad. Musyrik, orang yang syirik. Munafik, orang yang munafik. Semuanya kata pelaku itu. Oke.
Jelas ini Bu? Sisanya sama semuanya. Dari muf'il menjadi muf'ilun, muf'ilin. Orang-orang yang mengerjakan. Mu'min menjadi mu'minun, mu'minin. Orang-orang yang beriman. Mujahid, mujahidun, mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Gitu ya. Nah ini Bu, contohnya nih. Muncul langsung halaman kedua Al-Quran kan? Hudalil muttaqin, takwa. Lihat ada mu, nih mim doma, muttaqin, ya nun di belakang. Berarti orangnya banyak. Orang-orang yang bertakwa. Ini lagi muflihun. Lihat tuh, muflihun waw nun. Orang-orang yang beruntung. Jadi kalau bilang orang yang beruntung itu tepat. Seharusnya apa? Orang-orang yang beruntung. Orangnya banyak. Laki-laki saja ataukah bercampur lagi perempuan? Pakainya sama ini. Oke Bu. Nih termasuk yang banyak dipakai di Al-Quran. Hampir tiap halaman ada contohnya. Tapi ya cuma 1, 2. Ini 2 nih. Oke. Yang berikutnya, muf'il menjadi muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Sama kan? Ada tak marbutoh, tak yang berlubang di bagian belakang. Contoh mukmin menjadi mukminah, perempuan yang beriman. Mujahid, mujahidah, perempuan yang berjihad. Oke ya. Yang terakhir dari muf'ilah menjadi muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Ada tambahan alif dan tak yang terbuka di bagian belakang. Maftuha namanya, tak terbuka. Contohnya tadi, mukminah menjadi mukminat, perempuan-perempuan yang beriman. Mujahidah, mujahidat, perempuan-perempuan yang berjihad. Oke, selesai materinya cuma ini. Materi apa coba? Ini kan Bu. Jadi Bu intinya apa? Sama dengan yang pertama. Bedanya apa? Ada tambahan mim doma di depan. Itu aja. Dan sama kasroh huruf sebelum terakhirnya. Ini dihafal dengan cara yang sama seperti fa'il. Ya, ayo kita mulai. Ikuti ana. Arabnya dulu. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin. Yuk. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin. Muf'ilah, muf'ilat. Muf'ilah, muf'ilat. Jadi Bu, khusus isim fa'il ini Bu dibaca mati huruf terakhirnya. Ya, khusus ingin apa? Kita nggak baca lengkap. Jadi nggak bacanya fa'ilun, fa'iluna, fa'ilina, enggak. Khusus yang ini dibaca dengan apa? Dengan mati huruf terakhirnya. Kalau mandi kan lengkap itu, fa'ala. Mudhari lengkap, yaf'alu lengkap. Untuk latihan ini dibaca apa? Dengan mati. Kalau prakteknya macam-macam, bisa muf'ilun, bisa muf'ilin, bisa muf'ilan. Itu beda-beda. Tapi artinya sama aja. Ya. Oke ya. Sekarang Ibu boleh Bu ulangi. Dibaca. Muf'il. Bismillahirrahmanirrahim. Muf'il, muf'iluna, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Oke, sekali lagi, udah benar. Sekali lagi. Yang kenceng katanya. Kurang kenceng ya. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin,
Muf'ilah, muf'ilat. Oke, begitu ya. Sekarang artinya ya. Ayo. Ikuti saya dua-dua. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Yuk. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Sekarang yang kiri ya. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, begitu. Ya, bisa Pak dibaca Pak? Coba dibaca saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muf'ilah, perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, jawab artinya. Nah, kan? Muf'ilun, orang yang mengerjakan. kurang. Muf'ilun, orang-orang. Orang-orang yang mengerjakan. Kenapa orang-orang yang? Karena ada waw nun di belakang, ya itu kan? Muf'ilat, Perempuan-perempuan yang mengerjakan. oke benar. Kenapa perempuan-perempuan yang? Tak. Ada alif dan ta di bagian belakang. Ya, dua itu harusnya. Oke ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tugas pekan depan dihafal. Gampang lah, cuma 20 detik ya. Jadi dihafal Bu ya. Apa-apanya? Wazan isim fa'il. Dihafalkan itu ya. Setoran wazan isim fa'il, pola kata pelaku ya. Wazan kedua. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, sekarang kita latihan kata-kata yang lain. Ayo, kata infak. Tuh lihat bukunya. Kata iman ya. Iman kan 4 hurufnya kan? Amanah. Tuh menjadi mu'min. Tuh ada mu, orang yang beriman. Kemudian mu'minun, mu'minin, orang-orang yang beriman. Terus mu'minah, perempuan yang beriman. Mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman. Ya kan? Ayo ulangi ya, ikuti ana. Arabnya dulu. Ini Bu harus dibiasakan ini menyebutkannya nih. Ya, biar apa? Biar terbiasa masuk ke dalam pikiran kita dan ke hati kita. Dengarkan langsung ngerti, baca langsung paham. Oke ya, dua-dua.
Mu'min, mu'minun, mu'minin. Mu'minah, mu'minat. Mu'min, orang yang beriman. Mu'minun, mu'minin, orang-orang yang beriman. Mukminah, perempuan yang beriman. Mukminat, perempuan-perempuan yang beriman. Oke, begitu. Boleh, Dok? Bisa diulangi, Dok? Mu'min, mu'minun, mu'minin, mu'minah, mu'minat. Mu'min, orang yang beriman. Mu'minun, mu'minun, orang mu'minin, orang-orang yang beriman. Mu'minat, perempuan yang beriman. Mukminat, perempuan-perempuan yang beriman. Oke, Masya Allah. Jawab artinya mukminun, orang-orang yang beriman. betul. Ayatnya kita hafalkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan itu nah. Innama, sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, ikhwah, bersaudara. Itu contohnya. Oke. Mukminat, perempuan-perempuan yang beriman. Masya Allah, kan? Berikutnya kata infak, sama saja itu. Infak lampaunya anfaqo. Tuh, anfaqo 4 kan menjadi munfik. Tuh. Ya. A-nya hilang, ganti munfik. Cara membuatnya sama saja. Coba Ibu Tana, ayo munfik baca. Munfik, munfikun, munfikin. Panjang. Munfikun, munfikin. Munfik, munfikun, munfikin. Munfil, munfikoh. Kok ragu-ragu? ulangi. Ya, dua-dua ya. Munfik, ayo. Munfikot. Ayo ulangi. Munfik. Munfik, munfikun, munfikin, munfikoh, munfikot. Iya. Munfikot. Iya. Ayo artinya. Munfik, orang yang berinfak. Munfikun, munfikin, orang-orang yang berinfak. Munfikoh, perempuan yang berinfak. Munfikot, perempuan-perempuan yang berinfak. Ya. Jawab artinya munfiqah, Perempuan yang berinfak. Fatimah kan perempuan tuh. Fatimah, Masya Allah, munfiqah. Gitu. Ahmad munfik. Pasangannya begitu nanti. Berpasangan dia. Munfiqat. Perempuan-perempuan yang berinfak. Kan? Fatimah, wa Aisyah, wa Zainab, kan banyak itu. Bilangnya apa? Munfiqat. Perempuan-perempuan yang berinfak. Gitu nanti. Oke, berikutnya kata apa? Jihad. Jahada menjadi mujahid. Kan? Mujahid. Sama. Ibu, ayo baca Ibu. Mujahid. Mujahid, mujahidun, mujahidin, mujahidah,
mujahidah. Iya begitu. Ayo artinya. Mujahid, orang yang berjihad. Mujahidun, orang-orang yang Langsung dua-duanya. Mujahidun, mujahidin. Panjang. Mujahidun, mujahidin. Mujahidun, mujahidun, mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Mujahidah, mujahidat. Ini satu-satu. Satu-satu kali ini. Mujahidah, perempuan yang berjihad. Mujahidat, perempuan yang berjihad. Ya begitu ya. Jawab artinya. Mujahidun. Orang yang berjihad. Hah? Orang-orang yang berjihad. Oke. Mujahidah. Perempuan yang berjihad. Mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Begitu ya. Sama kata apa tuh pokoknya kata sekolah hijrah. Hijrah. Hijrah sama kan? Kan hajaro menjadi muhajir. Nah, kaum muhajirin dan ansor tuh muhajirin, orang-orang yang berhijrah sama itu. Oke. Berikutnya kata tasbih. Sabbaha musabbi, orang yang bertasbih. Boleh Ibu baca? Baca aja. Musabbih. Musabbirun, musabbiun, musabbirin, terus birin, terus apa? Bihim, terus musabbihat, Iya, terus baca. musabbihat, musabbihat, Baca lagi. Musabbih. musabbirun, musabbirin. Mana Bu? Terus Rin. Musabbihun, musabbihin. Musabbirun, musabbihi. Terus musabbiha, musabbihat. Oke ya. Jawab artinya. Musabbihun, Orang-orang yang bertasbih. musabbihat. Perempuan-perempuan yang bertasbih. Oke, Masya Allah. Begitu ya. Jelas Ibu sekalian? Tugas minggu depan. Tambahkan satu. Bebas milih. Mau kata infak, kata jihad boleh ya. Jadi pertama wazannya dulu dihafal. Baru pilih salah satunya. Misalnya kata infak. Munfik, munfikun, munfikin, munfiqah, munfiqat. Munfik, orang yang berinfak. Munfikun, munfikin, orang-orang yang berinfak. Munfiqah, perempuan yang berinfak. Munfiqat, perempuan yang berinfak. Alhamdulillah selesai materi kita hari ini. Oke Bu. Jadi seberapa? Sudah 3 ya? Masya Allah. Ini Bu luar biasa Bu. Yang lampau tuh tiap halaman banyak banget. Fa'alu. Ya. Yang 3 huruf atau yang 4 huruf sudah belajar. Demikian pula fi'il mudhari garis merah itu banyak banget juga itu. Ya, banyak banget. Yafaluna. Dan juga isim fa'il. Kali ini enggak banyak ini. Ya 3, 4, 5 satu halaman itu. Tapi ada juga. Ya, juga. Begini caranya menerjemahkan. Insya Allah bermanfaat ya. Kalau kita mau menerjemahkan Al-Quran insya Allah taala. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ibu, golnya apa? Dihafal. Ya. Karena nanti kita baca Quran bisa ngerti itu. Kita mendengarkan, kita bisa paham. Coba deh, ya. Semua yang kita baca pasti keluar ilmunya itu.
Coba dong biasakan ilmu yang mana nih? Lampau, sekarang, pelaku dan seterusnya. Ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah lil musallin. Apa itu musallin? Musallin muf'ilun muf'ilin. Musallin orang-orang yang sholat. Tuh, ada kan? Ya. Ini contohnya. Baik sekali. Ya, baik sekali. Hah? Memang bukan. Ya, itu. Ya. Orang. Ya ada maknanya. Perempuan yang. Tuh, Maimunah. Apa itu? Ya, yang diberi keamanan ya, yang diberi rasa aman. Maimun. Oke? Oke ya? Sudah Bu? Kita istirahat ya sekitar 5 menit. Baru kita masuk untuk praktek menerjemahkan halaman yang kelima dari ayat yang ke-7 sampai 29 insyaallah taala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Paham Al-Qur'an? Paham Al-Qur'an? Nah, ilmu ini termanfaatkan, bantu kita memecahkan kata-kata di kertas biru 3. Ini Bu, halaman 22. Kan? Kata warna biru mudah karena faktor memiliki asal bahasa Indonesia. Ya, gitu. Ini kan ditebak-tebak ini apa asalnya? Oke. Lihat nomor 3 ada kata aman iman. Sudah ya? Ini ada kata iman. Oke. Lihat sampingnya Ibu. Amana dia telah beriman. Lampau sudah. Yu'minuna baris kedua dia beriman. Baris yang ketiga, ini kata pelaku. Ada kata mukmin yang sudah jadi bahasa Indonesia. Makanya ditaruh di sebelah kanan. Karena dia sudah jadi bahasa Indonesia itu. Sampingnya apa nih? Mu'minun mu'minin. Terpakai dalam Al-Quran. Orang-orang yang beribadah. Mu'minah P, perempuan yang beribadah. Mu'minat, perempuan-perempuan yang beribadah. Semua terpakai dalam Al-Quran. Masya Allah. Mu'minah ini belum belajar kita. 2 orang yang beriman. Tapi Masya Allah, yang kita hafalkan tadi semuanya terpakai di Al-Quran. Jadi apa? Tinggal diulang-ulang saja itu. Oke ya, itu manfaatnya. Oke, sekarang kita praktek untuk latihan menerjemahkan ya surat Al-Baqarah ya. Mulai ayat yang ke-27. Ya, oke. Oke, sudah ya? Ya. Kita akan latihan menerjemahkan surat Al-Baqarah dari ayat yang ke-27. Ya. Yang terakhir kan tentang ciri orang, tentang orang fasik, kata Allah, wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan bihi dengannya permisalan kan, illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa itu orang fasik? Dijelaskan ayat yang ke-27. Oke, siapa yang mau terjemahkan? Pak Ibu, silakan. Ayo. Ini kan PR nih, PR dikerjakan di rumah 1 pekan. Silakan Ibu, boleh coba? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna
yanquduna, orang-orang yang mereka melanggar ahdallahi, perjanjian Allah, mim ba'di mitsaqihi, sesudah teguhnya, wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma, apa yang amarallahu, Allah telah perintahkan, bihi, dengannya, ayyusola, untuk disambungkan, wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di bumi, ulaika humul khasirun, mereka sungguh orang-orang yang merugi. Masya Allah ya. Ini secara umum sudah bagus dan bisa diterima ya. Tapi kalau kita mau buat lebih sederhana, bisa juga itu. Ya. Dan ini yang dipakai di kementerian. Coba perhatikan. Kan alladzina kan orang-orang yang. Nah, itu Bu, semuanya fi'il mudhari. Yang kuduna kan yaf'aluna, mereka di kamus melanggar. Mereka melanggar. Ini Bu, yaqta'una, mereka di kamus memutus. Yufsiduna, mereka di kamus apa? Berbuat kerusakan. Tuh, semua sampulnya yaf'aluna. Bedanya ada yang ya, ada yang yu. Kalau yu berarti apa? Hurufnya 4. Ya kan? Yunfikuna, gitu. Tapi semua polanya sama. Semua polanya apa? Polanya sama. Ibu, nanti kalau terjemahan sebenarnya bisa kita singkat. Contohnya ini Bu. Ini kan alladzina, orang-orang yang kudu kan mereka melanggar. Nah itu merekanya boleh kita hilangkan. Karena itu mereka di sini sudah diwakili dengan kata apa? Orang-orang yang. Menjadi apa? Orang-orang yang melanggar. Tuh bisa. Ini yang kepake nih di kementerian, itu bagus. Ya, gitu kan? Ya. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah min ba'di mitsaqi. Kita sudah ajarkan Bu, kalau ada kata min ba'di, minnya enggak diterjemahkan. Langsung aja. Min ba'di, dari sesudah. Apalagi? Min qabli, dari sebelum. Ketika diterjemahkan, minnya enggak disebutkan. Min ba'di mitsaqi, sesudah teguhnya. Terus wa yaqta'una, boleh langsung, dan memutuskan. Asalnya mereka memutuskan. Tapi nggak pakai mereka, kenapa? Karena diwakili dengan mereka yang pertama tadi di atas. Dan memutuskan apa yang amarallahu bihi. Ini agak ganjil Ibu. Coba perhatikan, ganjil nggak nih? Dan memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya. Agak ganjil itu Bu. Itu bahasa aslinya bahasa Arab begitu. Apa yang Allah perintahkan dengannya. Bahasa Indonesia cukup. Apa yang Allah perintahkan. Ini dengannya kan sudah ini, sudah ada apa yang di sini. Begitu Ibu. Oke? Jadi cukup. Dan memutuskan apa yang Allah perintahkan langsung ayyusol, untuk disambung. Itu menjadi bagus terjemahnya. Dan berbuat kerusakan di bumi. Lalu benar ya? Ulaika hum, mereka itu mereka. Ini mereka jadi penguat perkataan. Ini susah disampaikan nih. Mereka itu sungguh, nih Bu, khosirun. Nih ilmunya terpakai kan? Fa'ilun, fa'ilin, khosirun, orang-orang yang, cari di kamus, rugi. Sudah. Mereka itu sungguh orang-orang yang rugi. Masya Allah. Bu ya? Jelas ya? Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah teguhnya dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Mereka itu sungguh orang-orang yang rugi. Bapak Ibu, ini maknanya jelas. Kata Allah, siapa orang-orang itu fasik itu yang Allah sesatkan? Kata Allah ada 3 perinciannya itu. Pertama,
Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang mereka itu melanggar perjanjian Allah sesudah teguhnya. Sudah akad dilanggar. Kayak gitu kan? Kan sudah akad tuh dilanggar. Kapan Ibu? Kita pernah nggak buat akad dengan Allah? Pernah di sini. Waktu di orang tua kita, apakah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Bala, benar ya Allah. Lanjut. Kan gitu kan? Lanjut. Oh, ngaku kan? Apa? Dilanjutkan kehidupannya sampai di dunia. Tapi ketika lahir di dunia, dia melanggar aturan Allah. Disuruh A nggak kerjain, dilarang A ditinggal, dikerjakan. Kan gitu saudara. Itu melanggar. Nah, ini. Jadi Bu, ini pertama, melanggar perjanjian dengan Allah untuk taat kepadanya. Termasuk melanggar perjanjian dengan manusia. Gitu. Kenapa? Karena itu manusia adalah hambanya Allah. Sama. Melanggar perjanjian manusia sama dengan melanggar apa? Melanggar hak yang Allah berikan kepada manusia. Sebuat akad kerjasama, akad jual beli, akad utang-utang. Ya. Kalau melanggar itu orang fasik. Orang yang fasik. Jelas ya? Jadi apa? Harus menepati semua bentuk perjanjian yang kita buat. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Yang kedua, orang fasik itu apa? Wa yaqta'una ma amara bi an yusal. Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Untuk disambung. Ibu, apa yang Allah suruh disambung? Apa? Silaturahmi. Gara-gara sebuah hal mereka putuskan. Itu orang fasik. Berarti apa? Gak boleh memutuskan silaturahmi. Apalagi Bapak Ibu, yang Allah suruh untuk disambung, terus menerus dijaga. Ibadah, sholat kan? Sholat, terus menerus sholat. Berhenti sholat, itu berarti apa? Memutuskan itu. Berhenti zakat, berarti apa? Mereka memutuskan apa yang sudah disambungkan, dikerjakan terus menerus dari ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Itu termasuk di sini. Oke? Yang kedua. Yang ketiga apalagi? Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Kira-kira maksudnya apa itu, Bu? Maksud yang paling awal. Itulah kesyirikan, itulah kekafiran, itulah kemaksiatan, itulah pengzaliman. Dan semua bentuk itu adalah kefasikan, adalah kerusakan. Termasuk kemaksiatan pribadi. Ya. Orang minum khamar kan sendirian itu. Ya, enggak mengganggu, tapi kerusakan. Tapi kerusakan. Oke ya? Itu maksudnya. Berarti apa? Kita disuruh untuk berbuat kebaikan apapun bentuknya itu. Kesyirikan, kerusakan, lawannya adalah tauhid. Ya, riya itu kerusakan, lawannya adalah ikhlas, dan seterusnya. Zalim, kerusakan, berarti apa? Berbuat baik adalah kebaikan, dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3. Kata Allah, ulaika, mereka itu, oke, hum, benar-benar adalah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Masya Allah. Allah nggak bilang ulaika khasirun. Itu saja sudah luar biasa parahnya. Ini Allah pertegas, ulaika hum, mereka itu benar-benar khasirun, orang-orang yang rugi. Rugi di mana? Rugi dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi hati-hati Bu, kalau suka melanggar aturan, melanggar janji, melanggar kesepakatan itu. Pinjam uang 1 juta, gak balik 10 tahun, gak ada beritanya. Masya Allah. Jual beli, menipu, ya, itu kan aman ya. Tapi hati-hati Bu, itu bisa kena batunya itu, ya. Batunya gede lagi, batunya itu, kena itu. Di mana? Di dunia. Dan kalau aman di dunia, nanti kena batunya di akhirat. Ya, bisa lihat, Masya Allah. Berarti sebaliknya. Siapa itu yang beruntung? Kan?
Di awal disebutkan kan? Wa ulaika humul muflihun. Yang beriman, yang terus-menerus menyambung sholatnya, menyambung infaknya, gitu. Menyambung imannya. Kalau ini apa nih? Menepati perjanjian, menyambung, ya. Kemudian berbuat kebaikan. Nah, itu orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Jadi ada motivasi Bu, semangat beramal soleh dan lanjutkan terus menerus. Apa saja? Ya. Oke, bisa dipahami sekalian? Sekarang lanjut ayat berikutnya. Wah, ini lebih kuat lagi nih Bu. Ayat yang ke-28. Ini celaan. Kok ada orang yang masih melanggar aturan? Ya, ayo. Siapa yang terjemahkan ini? Ayat yang ke-28. Ini gampang ini. Ayo, ada mau coba? Oke, Ibu Ike, coba. Ya. Di sini semua mencoba ya. Itu berarti ya, maka mencoba. A'udzubillahi minasyaitonir Oke, yang lain ya. Satu orang menyetor, berarti apa? Semua menyetor. Dibantu ya. Oke. Kaifa yakfuruna, kaifa takfurun. Bagaimana kalian kafir bila kepada Allah wa kuntum amwata. Padahal kalian dulunya adalah orang-orang yang mati. Fa ahyakum. Lalu dia telah menghidupkan kalian, tsumma yumitukum. Kemudian dia mematikan kalian, tsumma yuhyikum. Kemudian dia menghidupkan kalian, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Oke, Masya Allah. Ini sudah pas ya. Alhamdulillah. Kaifa takfuruna, bagaimana takfuruna? Tuh kan Bu? Takfuruna dari kata kafir. Takfuruna, kalian kafir kepada Allah. Wa kuntum, kalian telah. Tuh, kalian dulunya. Nah, lalu wa kuntum ini banyak wa padahal. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Padahal Allah sudah kasih banyak kenikmatan. Apa itu? Wa kuntum amwatan. Padahal kalian dulunya itu amwatan, mati. Ini orang-orang yang mati disingkat. Padahal kalian dulunya itu mati. Satu ya, mati pertama. Terus fa'ahyakum. Dari kata apa Bu? Kenapa warnanya biru? Dari kata Pak Dokter? Apa? Hayat. Sepanjang hayat masih dikandung badan, kan? Hayat hidup. Nah, ini ahya. Tuh, af'al. Anfaqo. Lalu dia telah menghidupkan kalian sekarang ini di dunia. Hidup pertama. Kemudian summa yumitukumun. Kemudian dia akan mematikan kalian. Kan belum mati kan? Belum mati kan? Jadi bisa pakai akan. Kemudian dia akan mematikan kalian lagi. Kemudian yuhyi, dia menghidupkan kalian lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya turja'un. Tuh merah 2 garis, ada ta ada waw nun, berarti apa? Kalian di kamus kalian dikembalikan. Karena di akhirat apa? Dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Gitu. Oke. Ya sekalian, tuh Masya Allah. Ibu lihat ilmunya, terpakai ilmunya, Masya Allah. Mana tuh? Takfuruna, kalian kafir. Oke. Yumitu, kayak yunfiku, dia mematikan. Ahya ini lampau, dia telah menghidupkan. Yuhyi, dia menghidupkan. Turja'un, kalian dikembalikan. Terpakai ilmunya, tinggal dirafikan. Okay. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kalian mati.
kalian dulunya mati. Fa'ahyakum, lalu dia menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian dia akan mematikan kalian. Summa yumihyikum, kemudian menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya. Tambahkan hanya. Tambahkan hanya. Kemudian hanya kepadanya kalian dikembalikan. Masya Allah. Bapak Ibu, ini ayat keras banget. Ya. Apa tuh teguran yang keras kepada orang yang fasik itu, yang kafir. Kata Allah, kaifa takfurun, wahai manusia, bagaimana kok bisa-bisanya kalian kafir kepada Allah? Di mana? Sekarang ini, di dunia ini. Tadi melanggar janji, berbuat kerusakan, memutuskan apa yang Allah suruh sambung, itu kekafiran. Kaifa, ini pertanyaan, ya. Kenikmatan proses jadi manusia. Semua berawal dari apa? Dari wa kuntum amwatan. Kalian itu pernah mati. Bapak Ibu, apa itu mati? Yang mana, Bu? Sebelum jadi manusia, itu fase kematian pertama. Sebelum jadi manusia, itu fase kematian pertama. Itu yang disebutkan di mana? Di surat Al-Insan. Hal ata alal insani, bukankah telah datang kepada setiap insan, ya, hinum minad dahri, fase dari zaman, lam yakun, dia belum menjadi, syai'an mazkura, sesuatu yang disebutkan. Sebelum ihsan lain, orang gak pernah kenal sebut ihsan. Itu namanya apa? Fase kematian yang pertama. Ini wa kuntum amwatan. Semua kita pernah begitu. Lalu fa'ahyakum, lalu Allah kemudian menghidupkan kalian sekarang di dunia ini. Dan nikmati semua kenikmatan dari Allah. Ya, tapi di sinilah ada yang takfurun, ada yang kafir kepada Allah. Ya, lalu kata Allah, ingat-ingat, hati-hati apa? Summa yumitukum, nanti akan tiba saatnya Allah akan mematikan kalian lagi untuk mati yang kedua. Tapi summa yuhyikum, Allah pun akan menghidupkan kalian lagi untuk hidup yang kedua. Sesudah itu tidak ada lagi mati yang ketiga, nggak ada. Hidup yang kedua dan terus hidup. Tapi hidupnya apa? Summa ilaihi turja'un, akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab. Ditanya, kamu dulu ngapain untuk di dunia? Ngapain untuk dunia? Dikasih kenikmatan, disyukuri atau dikafiri. Nah, tuh. Kalau bagus perbuatannya di dunia, balasannya surga. Kalau buruk balasannya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kira maksudnya. Jadi intinya adalah jangan kafir di dunia ini. Berarti apa? Jadi orang yang beriman dengan menggunakan hidup kita sebagaimana yang Allah inginkan. Oke, Masya Allah. Hidup cuma sekali Pak Ibu, cuma sekali. Jangan disia-siakan ini. Berbuat kebaikan untuk pribadi dan berbuat kebaikan untuk banyak orang. Oke. Yang terakhir, ayo satu lagi. Siapa yang mau terjemahkan ini? Nah. Ini juga alasan kenapa jangan kafir kepada Allah. Karena hanya Allah yang memberikan ini kenikmatan. Tadi kan udah, kenikmatan apa? Penciptaan. Ini yang kedua. Ayo, siapa yang mau coba? Tes. Oke, Ibu. Huwallazi khalaqalakum. Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Yang telah menciptakan. Karena khalaqal ini bagusnya pakai telah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Lakum, ciptakan bagi kalian. Iyalah, bagi untuk kalian, ya kan? Ya. Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'a, semuanya. Iya, semuanya. Terus Mastawa, kemudian menuju
Tsumma stawa ilas sama. Kemudian dia kehendak menuju langit. Ya, terus Fasawwahunna, untuk menyempurnakan sab'a samawat, 7 langit. Hunna apa hunna? Menyempurnakannya, Untuk menyempurnakannya sab'a samawat, 7 langit. iya, terus Wa huwa bikulli alim, dan dia dibalik maha mengetahui. dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Iya, begitu, masya Allah. Pak Ibu, ada kata apa? Kholaqa. Kenapa warnanya biru, Ibu? Kenapa? Semua biru kan pasti punya bahasa Indonesia. Kholaqa, dia telah menciptakan. Apa tuh? Kholiq. Itu bahasa Indonesia tuh. Allah adalah Kholiq, pencipta. Kholaqa, dia telah menciptakan. Nah, gitu. Masya Allah. Kan kholaqa kholaqu, fa'ala fa'alu. Kholaqa, dia telah menciptakan. Oke? Nah, istawa, dia telah menuju. Sawa, dia telah menyempurnakan. Tuh firman di semuanya. Sekarang coba kita Bu jelaskan maknanya. Kenapa enggak boleh kafir kepada Allah? Yang kedua, karena hanya Allah yang telah khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, yang telah menciptakan untuk kalian wahai manusia semua yang ada di bumi ini, dan kita menikmatinya. Makanan, tempat tinggal, rumah, masya Allah, semua kita nikmati. Siapa yang adakan? Khalaqa, hanya Dia Allah. Ya, untuk kita nikmati, semuanya kita nikmati, kecuali Allah larang. Kan Bu? Masya Allah. Ini pertama, itu alasan kenapa nggak boleh kafir kepada Allah. Kemudian setelah ciptakan bumi, summastawa ila sama, Allah menuju, berkehendak untuk apa? Ke langit. Lalu fasawwahunna, Allah menyempurnakan penciptaan langit itu. Berapa? Dengan dibuat menjadi sab'a samawat, 7 lapis langit. Masya Allah. Yang kemudian turun daripadanya air hujan. Air hujan. Yang kemudian menyuburkan bumi kita yang kita tinggal padanya. Siapa yang kasih Bu? Hanya Allah yang bisa buat tersebut. Makanya karena hanya Allah, tidak pantas kafir, nggak pantas melanggar. Kalau dia melanggar diam-diam, Allah tahu nggak? Allah tahu. Kenapa? Karena wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Berarti ya, jangan ada yang kafir walaupun diam-diam, sembunyi-sembunyi, Allah mau tahu. Dan sebaliknya, Allah tahu semuanya itu, yang berinfak, yang berkebaikan, walaupun kecil, Allah mau tahu semuanya. Berarti ada motivasi Bu, berbuat kebaikan apapun bentuknya, yang besar ataukah yang kecil. Tahan dari keburukan, yang besar ataukah yang kecil. Karena semua Allah tahu dan semua Allah balas nanti pada yaumul pada hari pembalasan. Selesai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Nanti Bu, mohon diulang di rumah, dibaca materinya, ulang-ulang materinya. Dan pekan depan Bu, kita latihan setengah halaman lagi. Ya, halaman yang berapa? Yang ke-6. Mohon dikerjakan Bu. Ini insya Allah ilmunya apa Bu? Sudah sangat banyak ini. Hanya memang perlu latihan. Dicobain itu. Oke. Latihan menerjemahkan, disusun. Nanti boleh lihat keluar terjemahan kementerian itu nggak apa. Ya baru masuk kelas kita cek sama-sama lagi insya Allah Taala. Gak bisa lihat? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya Bu berharap semuanya dikerjakan ya, khususnya materinya Bu, dihafalkan. Dihafalkan, direkam untuk pribadi kita. Ya, tugasnya dikerjakan. Kalau kita nggak kerjakan, kita nggak punya skill itu. Ya. Ini bukan pengajian Ibu, bukan pengajian, ini pelatihan. Pelatihan. Goalnya apa? Skill. Jadi jangan kira pengajian, bukan, pelatihan. Berapa? Pulang dilatih. Masuk kelas dilatih lagi. Nah, gitu. Sampai kita bisa menguasai semua yang kita baca ini.
Nah, sekarang udah kan? Sudah belajar perkata sudah per ayat, sudah perbaiki, tinggal apa? Diulang di rumah. Nanti golnya kalau anak ngaji, nah itu bacanya sudah ngerti tuh. Bagaimana menerjemahkan yang bagus dan bagaimana memahaminya, insya Allah Ta'ala. Oke, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Tinggal satu lagi Bu, materi utama kita pekan depan tentang fi'il amar, kata perintah. Ya, semoga pekan depan bisa kita pelajari sama-sama insya Allah Ta'ala. Oke, cukup ya? Sampai jumpa pekan depan. Ya, siap-siap ditanya pekan depan. Itu Bu yang paling berharga sekejap ditanya oleh guru. Oh, itu paling berharga. Karena nggak semua orang Bu punya kesempatan yang untuk ditanya. Ya, oke. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.